Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Pak Iman dari Kementerian, rekan-rekan dari AGI, dari IGGI. Terima kasih atas waktunya ya di sini. Saya mau membawakan materi gimana untuk mengolah local value secara efektif. Itu aja. Langsung ini ya. Ini dia. How to effectively use local values, ya. Eh, ya, pelajarannya diambil dari game saya, Citampi Stories. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Nah, perkenalan dulu, kita kenal-kenal aja dulu. Nama saya Banu Andaru Adimuka. Eh, ya, saya sering dianggap degenerate ternyata karena eh, develop Citampi Stories. Biarpun saya sebenarnya usianya udah lumayan ya, udah bapak-bapak ya, udah 2 anak. Habis itu saya di Ikan Asin Production. Kenapa juga ikan asin? Ya itu kakak Mas Wafi juga. Jadi saya udah 15 tahun, habis itu jadinya udah asam garam dan asin gitu ya. Jadi ikannya udah asin gitu. Ya, ini saya pernah jadi ilustrator, animator, programmer, publisher. Saya udah pernah bikin 3 studio juga, jatuh bangun di situ. Habis itu saya juga pernah bikin YouTube channel, 400.000 subscriber pernah. Nah, sekarang kita perkenalan dulu sama gamenya, Citampi Stories. Um, udah 3.500.000 download, alhamdulillah. Kita juga top local game grossing dan top free play di kategori game role play Indonesia. Jadinya kalau misalnya lokal, developer lokal, alhamdulillah di games role play developer lokal kita yang nomor 1. Strong community support, jadi komunitasnya luar biasa, alhamdulillah ini. Instagram pokoknya yang official ini kita kayak gini. Instagram ada 95.000, 33.000 di Facebook, 15.000 di TikTok. Nah, ini juga komunitasnya. Alhamdulillah jadinya di ini nih nggak kita bikin sama sekali nih komunitasnya. Itu player aja yang bikin 50 sampai 60.000, termasuk 6.000 dari grup internasional. Kita 100% nggak ada pembiayaan sama sekali, nggak ada investor, semuanya dari pembiayaan sendiri saya pribadi. 100% juga organik, jadinya nggak ada kita pakai ad kayak gitu, kampanye apa nggak ada. Habis itu juga alhamdulillah sejak 2020 kita perkembangan pertumbuhannya itu kira-kira 2,5 kali tiap tahun, jadinya meningkat revenue-nya. Ada yang udah pernah belum main Citampi Stories? Belum? Siapa tadi? Saya sambil ini ya, bagi-bagi. Udah ya. Kena waktu itu di mana Citampi Stories? Kenalnya dari mana? Karena kenalnya sih saya dari studio juga ya Mas ya. Jadi Oh, saya ngeriset-riset game-game yang bawa unsur lokal gitu. Jadi sempet mainin juga sampai ke Mbak Indomaret. kalau Mas tahu dari mana Mas?
Kalau saya emang lagi mencari game tema Indonesia banget ya, soalnya sudah bosan dengan game dari luar gitu. Jadi emang benar-benar mencari game gitu. Ya makasih ya. Ternyata banyak juga, alhamdulillah ada beberapa yang udah kenal. Ini game saya. Ya, kita ngomong-ngomong tentang local values aja ya sekarang ya. Ngomong santai aja. Sambil bercanda-bercanda. Apa sih yang kita pikirin kalau misalnya kita ngomong local values? Eh, saya minta ini lagi ya. Eh, apa ya ngomong kalau local values apa kira-kira? Em, budaya Indonesia mungkin seperti kayak bangunan-bangunannya dari settingnya gitu, terus kayak mungkin pakaiannya gitu. Oke, satu lagi barangkali, Mas. Apa, Mas? Kalau menurut saya local values itu lebih kayak kebiasaan-kebiasaan warga lokal, misalnya kayak sore-sore itu nongkrong di mana gitu, terus ke warnet gitu. Iya. Nah, iya itu biasanya kalau misalnya saya tanya, misalnya ke murid gitu ya, ke mahasiswa apa segala macam, local values itu biasanya kayak gini. Kesenian tradisional, tarian tradisional, upacara adat, rumah adat, dongeng, yang tradisional lah ya. Tapi apa? Ini cuma local values. Ya tadi udah ditanya ya, udah dijawab ya. Iya pasti enggak. Iya enggak? Nah, ini definisi local values aja dulu. Ini nggak usah saya bacain ya, barangkali ya. Soalnya banyak deh. Tapi ini ada dari Wikipedia kayak gini. Ini ada dari profesor kayak gini. Ini yang bahasa Inggrisnya dari Encyclopedia Britannica kayak gini. Ya gini kira-kira. Tapi intinya sih jadi local values itu ternyata bukan hanya tradisional. Tapi ya benar tadi. Mas siapa Mas? Tadi? Amos. Kata Mas Amos bilang benar, local values ternyata seluruh kebiasaan di sekitar kita. Itu mau tradisional kayak nongkrong-nongkrong tadi warnet, popular culture itu juga termasuk. Jadi pernah nggak kita mikirin hal-hal ini kalau misalnya kita mau ngangkat tema, ya dekat nggak kamu sama temanya, local values-nya yang kamu ambil? Banyak nggak pengalaman kamu sama temanya itu sendiri? Sama seberapa kamu meresapi nilai lokal itu? Buat kamu secara personal, iya bukan meresapi gitu ya, maksudnya ya pokoknya kena ke hatinya tuh gimana gitu. Nah ini saya ngambil sebelum ke Citampi saya ngambil contoh-contoh dari yang udah terkenal aja dulu ya. Ini James Cameron, sutradara terkenal. Beliau itu yang sutradara Aliens, Titanic, Avatar, semuanya film terkenal. Aliens jadi series, macam-macam sampai sekarang sukses. Titanic sama Avatar dua-duanya pernah top grossing film, jadinya seluruh dunia itu paling gede revenue-nya. Itu Titanic sama Avatar itu. Ternyata hobinya menyelam. Rekor dunia penyelaman selalu, jadi itu nggak cuma menyelam biasa James Cameron itu, tapi dia menyeram ke palung marinara yang paling dalam pakai special kapal selam special gitu, sampai rekor dunia pernah tuh dengan kapal selam Deep Sea Challenger itu. Nah ternyata karyanya
banyak yang berhubungan dengan air dan makhluk asing. Kenapa air dan makhluk asing? Ya karena waktu dia menyelam, dia otomatis di air ya. Ya menyelam di air ya, masa menyelam di udara kan nggak mungkin ya. Menyelam di tanah disangka orang gila ya. Itu dan makhluk asing. Jadi kalau misalnya kita menyelam, makhluk bawah di palung marinara itu di dalam laut itu aneh-aneh. Iya nggak? Kayak alien. Jadinya eh, film-filmnya yang paling terkenal itu juga ada hubungannya sama hobinya dia, sama apa yang dia suka, sama apa yang dia pahami benar-benar. Dan ternyata sukses. Kalau misalnya tahu game pasti tahu dong Hideo Kojima ya. Metal Gear, PT biarpun nggak publish tapi viral juga, Death Stranding itu ternyata passionate sama film. Dari awal dari SD dia minta teman-temannya suruh bayar 50 yen buat nonton filmnya dia, dan game designing stylenya juga kayak buat film ternyata. Karena emang dia passionate banget. Waktu dia liburan, orang lain main air, main pasir, dia liburan ke pantai, dia malah bikin film. Film zombie. Nggak bilang-bilang ke orang tuanya nih. Nakal juga sebenarnya, tapi nakalnya produktif. Nah, Hideo Kojima ini memulai revolusi storytelling dalam game. Jadinya storytelling sebelum Hideo Kojima sama sesudah Hideo Kojima itu beda. Sesudah itu dimulai dari Hideo Kojima ini lebih dalam. Ya karena perannya bapak-bapak ini, Hideo Kojima ini. Nah, kita ke Citampi Stories. Gimana dengan Citampi Stories sendiri? Ya saya bilang tadi selain game development saya juga punya pengalaman di YouTube, di sosmed. Nah, jadinya saya coba nih waktu sebelum bikin Citampi Stories itu saya mikir ya, saya brainstorming. Gimana saya pakai ilmu itu? Karena saya juga nggak punya budget banyak. Saya juga ya budget terbatas ya untuk buat game promosi. Saya nggak punya sampai puluhan ratusan juta untuk promosiin game saya sampai menghasilkan, saya nggak ada. Fokusnya jadinya gimana untuk mendapatkan organic download, organic growth dari sosial media. Itu yang saya pikirin dari awal bikin game itu. Ada clickbait, attention getter, reaction bait, hooknya gimana, trending timnya. Jadinya semua yang YouTuber itu pikirin kalau misalnya mereka buat video. Intinya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah saya buat aja game di mana saya taruh tuh clickbait, hook, trending, related team, reaction bait sebanyak-banyaknya. Habis itu juga saya usahakan supaya bisa nanti di-update, bisa di-extend lagi. Jadinya nggak cuma mati di awal, tapi waktu update ditambah lagi hooknya, ditambah lagi trending timnya, ditambah lagi reaction baitnya, supaya jadinya terus kayak gitu. Nah, saya tanya lagi, siapa yang pernah ke minimarket ngebatin, cakep juga ya kasirnya. Cuma satu, dua, tiga. Ya alhamdulillah. Tadi masih ya? Siapa lagi tadi? Oh ya. Ya, makasih udah sependapat sama saya. Ya, ternyata banyak yang mikir hal sama. Kita itu nggak sendiri ternyata. Gitu. Kenapa? Karena minimarket itu ada di seluruh Indonesia. Jadi ini common theme ya.
Jadinya pengalaman dari Sabang sampai Merauke itu ada kayak gitu. Kasirnya tuh biasanya masih muda. Biasanya fresh graduate, habis itu kerjaan pertama masih kinyis-kinyis, habis itu masih cerah, belum mengenal penderitaan hidup gitu kan. Habis itu kita sering belanja ke sana. Karena kenapa? Minimarket itu biasanya yang paling dekat sama rumah, ya enggak? Enggak ke pasar, enggak ke supermarket yang gede, tapi ke minimarket. Jadi sering ketemu. Iya kan? Habis itu mereka retraining, emang di-training buat senyum. Habis itu selamat datang, selamat berbelanja, apa enggak baper? Pasti banyak yang baper. Paling enggak akhirnya senyum, saling goda, ya kan? Gimana? Apa segala macam. Ini gimana? Ini yang diskon berapa? Ya kan? Ini terjadi di seluruh Indonesia. Akhirnya habis itu tema itu digabungin juga sama fenomena lain. Saya gabungin kayak sinetron, tenda pinggir jalan, ada pecel lele, ada apa, ya kan? Ada ibu-ibu gosip di tukang sayur, ya kan? Akhirnya kita gabung semua ide tersebut di video game. Itulah awal dari Citampi Stories ini. Ya, efek dari local values yang efektif paling nggak untuk Citampi Stories ya. Apa sih efeknya? Efeknya apa? Saya dapat conversion rate, jadinya dari banyak yang downloadnya, yang visit store itu banyak yang download juga. Brand loyalty, jadinya maksudnya setia gitu. Fansnya tuh setia, makanya bisa bikin komunitas apa segala macam. Download, jadinya ya download ya, apalagi ya. Retention, jadinya diinstalnya lama. Kenapa? Karena nyari bahan itu semuanya. Nyari saya ngasih apa aja lagi sih di dalam gitu. Di dalamnya apa lagi sih? Gameplay duration ini juga ya. Jadi banyak banget yang didapat, saya masukin local values itu di Citampi Stories itu banyak banget. Detailnya gimana? Pengaplikasiannya dalam game saya tuh gimana di Citampi Stories itu? Nah, ada saya masukin personal values. Jadinya nilai yang saya atau orang-orang sekitar saya itu alamin sendiri. Efeknya ada brand trust, jadinya orang jadi percaya sama game kita. Habis itu retention yang tadi, jadinya orang mainnya lama ya. Habis itu ini jiwa dari game kita yang saya bilang tadi, kayak James Cameron, kayak Hideo Kojima. Ini yang membuat kita tuh beda. Ini yang membuat kita tuh unik. Ini yang membuat kalau misalnya kita bikin gamenya tuh nggak cuma game tapi ada dimensinya. Gimana ya? Ada jiwanya. Enjoyable jadinya dimainin. Nah, contoh aja. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Kalau misalnya orang dihutangin, kita ngasih hutang, oh ya, maaf ya mas ya, makasih, wah segala macam. Tapi kalau misalnya udah, mana utangnya? Wah, susah udah itu, ya kan? Nah, ini saya masukin di dalam gamenya. Jadinya temanya ya kayak gitu. Dia harus ngelunasin rumah utang orang tuanya, dan makanya dia pergi ke Citampi untuk ngelunasin orang tuanya itu. Ada contoh lagi, saya curcol juga dalam game. Pernah ada nggak ya sih yang kayak gini sama saya kalau belum makan nasi belum makan gitu, ya nggak sih?
Jadinya kalau udah makan lontong, udah makan mie, udah makan bala-bala, udah makan bakwan, udah makan cookies, ditanya, "Udah makan belum?" "Belum, eh." Iya enggak? Udah kenyang tapi tetap aja belum makan. Ini ini kalau ini pribadi banget jadinya kalau kita eh kalau misalnya ada player nanya ke saya dari DM tuh banyak nih yang kayak gini nih. Wah, lu udah saya nggak dijawab terus nih pasti adminnya robot nih. Gitu. Ya udah saya masukin aja dalam sini. Habis itu ada juga shared familiar values. Jadinya hal-hal yang kamu tahu dialamin banyak orang, gak usah pengalaman personal kita ya. Tapi kita tahu sering dialamin dan sering di-share sama orang di sekitar kita. Ini efeknya ada relatability, jadinya orang tuh ngerasa connect sama game kita, sama karya kita. Jadinya mereka, wah ini gua banget nih. Habis itu conversion rate. Ya karena ngerasa wah ini gua banget, jadi mereka mau download, mereka mau main. Karena kenapa? Dia ngerasa gamenya dia banget, ya kan? Ini makanya orang merasa game kita berbicara ke mereka. Contoh, karakter-karakternya. Nah, ini karakternya, yaitu yang tadi saya ngomong. Jadinya kasir Indomaret atau minimarket yang cantik, ya kan? Gitu. Jadinya ini ada di dalam gamenya, lengkap dengan seragamnya, name tag-nya, apa segala macam. Tapi juga karena di Indonesia jadinya nggak cuma ini aja, tapi ada yang jilbabnya, iya kan? Karena kenapa? Karena ya di Indonesia 80 sekian% Muslim, pasti kemungkinan besar banyak juga yang bapernya sama yang jilbabnya. Habis itu ada juga Pak RT. Pak RT-nya pakai batu akik banyak, ya kan? Biasanya agak pamer gitu. Biasanya habis itu suka begadangan, makanya ada kantong matanya. Biasanya meroyekan, biasanya pakai peci. Enggak tahu kenapa emang kayak gitu. Setelannya Pak RT di mana-mana, makanya saya masukin. Habis itu ini ada penjaga warnet. Ya kayak gini juga, suka masang dangdut keras-keras, suka masang lagu keras-keras di warnetnya. Habis itu sama juga suka begadangan. Ya enggak? Habis itu pakai headphone terus. Soalnya dia sambil kerja pasti sambil ngedengerin musik. Habis itu juga ya badannya kayak gitulah soalnya nggak pernah olahraga ya. Begadangan terus ya. Jadi emang kayak gitu. Ya ini karakter-karakternya jadinya dari ini dari apa yang ada common experience-nya. Dan juga konten yang saya ambil dari lingkungan sekitar untuk memancing. Ya ini misalnya lowongan kerjaannya kalau di Citapi Stories itu bukan lowongan kerjaan guild gitu, abis itu mage suruh ambil 2 kulit serigala gitu, enggak, tapi kayak gini. Ada penjaga warnet, warteg, pedagang pecel lele, ada fried chicken, guru honorer gitu. Ini guru honorer tuh di atas karena gajinya, kalau yang di atas tuh gajinya kecil. Yang paling bawah paling gede. Jadinya guru honorer itu gajinya yang paling kecil. Ya emang kenyataan ya. Ya kayak gitu. Gitu. Guru les saja lebih gede daripada guru honorer ya. Ya gitu. Habis itu juga ini. Nah, jadinya ada juga konten masyarakat kita tuh senang horor ya kan. Jadinya saya masukin juga. Jadi ada date-nya sama salah satu karakter tuh main jelangkung. Gitu. Jadinya ya kenapa? Ya karena emang nyambung sama masyarakat kita gitu kan. Habis itu local habits, kita juga harus perhatiin local habits masyarakat sekitar kita. Jadinya kayak jualan juga kita harus paham cara pikir konsumer kita juga. Kebiasaannya, cara pikir orang yang mainin game kita tuh kayak gimana. Ini penting banget ya. Karena kenapa? Ini efeknya tuh ke revenue, ke selling.
Tadi target katanya 5 juta. Berarti ini di sini kita harus paham local habits-nya. Contoh, kalau di game saya pasti tahu dong warung. Iya enggak? Kapan sih kita beli Rinso 1 liter di warung? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Habis itu misalnya Blue Band mentega 5 kilogram di warung enggak ada kan? Adanya apa? Renceng, sasetan. Iya enggak? Karena kenapa? Ya karena emang masyarakat kita pembeliannya habitnya kayak gitu. Rencengan, kecil. Iya kan? Biarpun lebih, kalau dihitung-hitung lebih mahal ujung-ujungnya untuk beli sampo rencengan gini daripada sampo yang botol gede. Tapi tetap aja yang dibeli rencengan, kenapa lebih terjangkau? Ya, jadinya di dalam game saya juga in-app purchase-nya kecil-kecil. Saya rencengin juga. Saya pecah satu-satu bener-bener dan saya jual kayak kayak sasetan. 1000-an, 500-an, kayak gitu. Dan ini berhasil. Habis itu ada content based juga. Ini maksudnya adalah supaya orang mau ngeposting tentang game kita. Karena kita kan harus promote ya. Orang tuh kita harus gimana supaya orang kenal sama game kita. Jadi kita harus buat kreator lain senang membuat konten tentang game kamu. Sertakan tema yang kamu tahu akan disukai sama mereka. Habis itu, kalau misalnya emang udah buat kontennya, jangan didiamin aja. Kita harus appreciate. Appreciate itu bukan hanya uang ya, maksud saya bukan uang. Jadinya dimension, makasih ya udah bikin konten tentang game kita, dimension aja, di repost di kita, kayak gitu aja. Seneng loh orang loh. Efeknya ini traffic, increase in conversion rate, organic growth. Nah, yang paling penting itu ya, organic growth ya. Nah, tipe-tipenya. Content based itu apa aja sih? Apaan sih? Makhluk apa ini sih? Ada LOL, lol. Yang lucu-lucu aja. Apapun itu. Jadinya kalau misalnya kamu punya joke apa, masukin aja. Nanti syukur-syukur di repost sama orang. Win. Misalnya secret area, kamu punya game, habis itu kasih secret area, secret boss, secret content, info yang gak semua orang tahu. Kalau misalnya orang tahu, orang pasti pengen pamer. Ya enggak? Pengen posting karena orang, weh, saya tahu loh sesuatu yang gak semua orang tahu. OMG. Sesuatu yang lebay bikin kaget. Ini juga, saya kaget nih. Demi apa? Habis itu di screenshot, di posting, iya kan? Cute. Karakternya cantik atau cute, bisa pet, bisa apa? Gambar yang emang didesain untuk reaksinya kayak gitu. Trashy. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru tapi efektif ya. Jadi kayak Agim bilang, orang itu susah ngelihat orang senang dan senang ngelihat orang susah, dan ini efektif. Jadi orang tuh senang ngetawain orang gitu. Jadinya kalau misalnya dia bisa ngetawain orang, dia akan posting, ini nih lihat nih kayak gini gitu. Karena dia ngerasa lebih baik. Fail hampir sama tapi nggak ngetawain orangnya nggak ada. Jadinya cuma konten-konten yang gagal aja gitu. Habis itu WTF ya tahu sendirilah maksudnya apa. Aneh maksudnya ya, aneh bin ajaib, di luar nalar, atau sesuatu yang apa ya,
nggak sesuai sama gamenya tapi ada gitu, tiba-tiba nyengkleng sendiri, itu juga orang tuh senang posting kayak gitu. Ya contohnya waktu saya bikin karakter ini, namanya Suciasi dalam game ini, kuntilanak sebenarnya, tapi kuntilanak gagal. Kenapa lolnya? Karena ceritanya kacau. Kalau misalnya ini kan di game saya itu jadinya kita itu bisa dating, bisa nikah sama karakter-karakternya ya. Tapi kalau misalnya kita nikahnya sama Suciasih ini, jadinya kacau. Itu datingnya pakai jelangkung, habis itu ke pasar jin, temannya pocong, genderuwo, anaknya nanti tuyul, pokoknya kacau. Tapi orang jadinya seneng. Orang posting ini karakter paling paling populer ini yang bikin kacau. Win karena secret karakter. Jadi yang nggak semua orang tahu. Biarpun akhirnya semua orang tahu ya. Tapi kalau misalnya orang tahu, wah saya tahu nih ada secret karakter kayak gini. Jadinya mereka suka pamer karakter ini. OMG karena lebay ya, itu ceritanya lebay bener-bener. Emang ceritanya kacau aja emang. Cute ya karena cantik ya. Fail karena dia tuh kuntilanak gagal. Beberapa kali ceritanya dia berusaha nakutin orang tapi dia nggak pernah bisa. Dan orang malah seneng. Habis itu kita juga harus perhatiin local social communication, jadinya interaksi di sekitar kita, di lingkungan kita tuh kayak gimana ya. Kita harus kalau misalnya ini karena game, kita juga harus approach player kita harus komunikasi sama mereka. Habis itu bicara dengan style bahasanya mereka, pahamin keadaan mereka, segala macam. Efeknya kalau misalnya kita udah bisa ngelakuin itu, kita akan dapat loyalitas dari mereka. Jadinya mereka akan bantuin kita, mereka akan ngebelain kita kalau ada sesuatu. Katakanlah game kamu dihack, katakanlah game kamu di mod yang pasti kejadian. Nanti akan dibelain sama fans-fans game kamu kalau misalnya kamu komunikasinya sama mereka lancar. Contoh. Nah ini jadinya selain di gamenya juga, saya jadinya bikin posting-posting kayak gini yang relatable. Ya ini supaya komunikasinya juga ya ini supaya ada yang komen apa segala macam, jadinya saya bisa jalin komunikasi ya. Kalau ini ceritanya tentang kecoa terbang. Jadinya ini ceritanya kecoa terbang tuh sebenarnya nggak mau apa ya, nggak mau ganggu kita. Mereka pengen berterima kasih ke kita karena udah kita kasih makan sampai dia kuat dan kuat terbang gitu. Habis itu lihat saya udah bisa terbang, tapi kitanya aja yang takut gitu. Nah habis itu saya pengen membagi pengalaman gimana Citampi itu bisa ada snowball efeknya. Jadinya dari komunitas itu kita bisa dapat organic growth dan habis itu juga makin lama makin gede. Jadi nggak cuma stagnan tapi makin lama makin gede. Jadi ada efek snowball efeknya ya. Makin gelundung gede. Nah, pertama yaitu before release kita posting kayak gini nih. Ada kita parodiin majalah misalnya apa dari mana, kayak ini majalah Hidayah jadi kita Iyayah gitu. Habis itu keracunan jin micin sambil makan taru tuh. Kayak gini kita banyak posting kayak gini di sosmed, IG, di Facebook ya.
Ini juga tentang mie goreng. Entah kenapa jadinya kalau misalnya berenang itu pasti makannya mie goreng bekal kayak gini, kalau enggak pop mie. Nggak tahu itu udah bagian dari ritual aja. Padahal kan nggak ada hubungannya sama berenang ya. Kenapa nggak kalau misalnya abis berenang makan steak gitu, kenapa enggak gitu kan? Tapi nggak pernah ada yang pasti kayak gini gitu kan. Jadi kita bikin posting-posting kayak gini sebelum rilis. Jadi kita ngumpulin masa dulu. Jadinya waktu udah rilis kita tuh udah dapat sekitar 25.000 follower di sosial media kita. Waktu rilis mereka yang jadi convert download pertama kita. Nah di dalam gamenya sendiri, habis itu ya itu saya masukin lokal kontennya yang kayak tadi saya bilang, dan itu habis itu di reactionin. Ini kan posting dari user ini. Jadinya ini yang saya bilang jadinya reaction. Mereka bikin posting tentang apa yang ada di game saya, gitu. Segala macam. Habis itu pertama mereka di wall mereka sendiri, di sosmed mereka sendiri, atau di story-nya, ya enggak. Tapi seiring waktu, karena emang mereka banyak ngomongin itu, mereka mulai nyari orang-orang yang bisa sama-sama ngomong. Nah, itulah pertamanya komunitasnya. Jadinya mereka pengen posting tentang Citampi, mereka nyari wadahnya, mereka bikin sendiri wadahnya supaya mereka bisa saling posting. Nih, postingan dari screenshot game, ada hintnya juga, misalnya aduh saya pengen ini nih, questnya kayak gini gimana ya, apa segala macam. Habis itu hintnya diskusi tentang game. Kalau misalnya ada konten baru juga, ngegosip juga, ngomongin saya juga, makanya saya dibilang degenerate juga di sana ya. Nah ini salah satunya nih, beberapa grupnya Citampi. Nah karena udah ada komunitasnya, orang makin semangat untuk bikin. Jadinya mulai bukan cuma bikin konten dari dalam game aja dan atau repost dari yang udah ada di Citampi aja, tapi mereka sendiri juga mulai bikin konten mereka sendiri. Karena kenapa? Udah ada wadahnya, iya kan? Udah ada komunitasnya. Mereka mulai bikin ilustrasi, cosplay, video, mulai banyak kayak gitu. Termasuk Bang Windah Basudara juga habis itu bikin versi game paling baik menurut Windah Basudara itu Citampi Stories katanya. Alhamdulillah. Nah, habis itu di repost, ini juga jadinya makin semangat gara-gara itu. Orang makin semangat, habis itu hashtagnya juga ini nggak terlalu kelihatan tapi 6 juta, 1,2 juta, 20 juta. Ini tanpa kita ini dari fans ini. Nah, kalau udah kejadian kayak gini, mulailah ada cycle-nya. Mulai dia berulang, mulai dia ada siklusnya. Dari game developer ke konten dari fan, ke komunitas, ke dapat player. Gitu lagi, playernya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, tapi habis itu nggak cuma itu. Kita juga bisa langsung interaksi sama komunitasnya. Jadinya supaya kita juga ide untuk membuat gamenya lebih banyak. Nah, tapi ada yang unik lagi. Ternyata dengan gitu juga, ada juga di mana ini yang ketiga ini tanpa kita tanpa campur tangan kita, dari komunitas mereka bikin karya ke lebih banyak player, komunitas lagi makin banyak karya, playernya nggak ada hubungannya sama sekali sama konten kita. Apakah ini bisa secara internasional? Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi kita banyak dapat apresiasi dari luar negeri kayak gini.
Habis itu minta ditranslasi dong, segala macam dari semua negara. Ya, jadinya akhir katanya nggak apa-apa kalau kita bangga sama identitas kita, apa diri kita, apa yang kita pahamin. Kita cuma perlu mengembangkannya secara benar aja. Ini justru jadi kekuatan kita. Sama kayak di Korea selalu ada minum soju kayak gitu ya, makan tteokbokki, atau di anime Jepang ada matsuri festival, itu kan nggak tahu ya budayanya apa, tapi nyambung aja gitu. Malah justru sekarang orang Indonesia ikut-ikutan nyari soju halal, soju kok halal. Tapi ada gitu orang nyari, iya nggak? Sama ada matsuri festival Jepang di mana-mana, iya kan? Nah, ya ini ya itu sama Pak Imam juga tadi bilang, ini kenapa kok kita harus bisa di Indonesia sendiri jadi tuan rumah dan malah mengekspor ini ke negara lain, iya kan? Kenapa nggak Indonesia? Kenapa kita nggak mempromosikan game kita sambil mempromosikan budaya Indonesia juga? Sambil kita juga profit juga dari sana. Iya nggak? Ya, sekian gitu. Thank you buat Mas Banu. Ya, mungkin silakan sini Mas tengah. Oke. Ada mic lagi nggak? Ya. Oke, tadi seru banget ya, banyak hal-hal yang apa ya sangat lokal dan relate juga ke kita gitu ya. Yang mungkin kayak sederhana tapi berhasil ngebikin gamenya Mas Banu sebagai sukses ya. Nah mungkin sebelum itu kali ya, mungkin aku mau nanya dikit kan. Mungkin ada beberapa yang udah main Citampi, ada yang belum main Citampi juga kan ya. Mungkin boleh nggak ya tadi di share dikit sebenarnya esensinya Citampi itu game apa sih? Terus habis itu esensinya apa? Tadi kan banyak tuh tentang konten-konten, ada Indomaret, ada orang berenang pakai mie. Tapi kira-kira apa sih gamenya itu, dia tuh ngapain sih gitu ya? Mungkin buat beberapa teman-teman yang belum main kali ya gitu ya. Jadi Citampi itu gamenya RPG, tapi tentang kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya pernah main Harvest Moon, Stardew Valley, itu kayak gitu kira-kira. Tapi jadinya kita lebih fokus ke relationship-nya sama apa warga-warganya, abis itu nikah, nanti dating, nyari pasangan, punya anak, gitu-gitu. Jadi dia lebih ke simulasi kehidupan lah ya gitu ya, yang dengan makanya kenapa nyambung banget dengan lokal karena hidupnya di Indonesia gitu kan ya, sehingga segala hal yang apa Indonesia banget juga cocok kan ya. Ya, oke. Nah mungkin di share dikit, tadi mungkin ada beberapa yang kurang kali ya. Sebenarnya ketika bikin Citampi itu berapa lama sih bikinnya, berapa banyak gitu ya? Boleh di share nggak dari awal-awal seperti apa gitu? Jadinya Citampi sendiri itu dua bisa dibilang. Waktu awal itu kita bikin 1,5 tahun itu dengan 4 orang atau 5 orang kira-kira. Tapi ternyata itu susah. Jadinya karena tim kita nggak pengalaman, susah untuk kita expand. Akhirnya tahun 2020 tuh harus saya rombak lagi sendirian. Dan itu 9 bulan lah kira-kira saya rombak. Mungkin boleh di-share nggak apa sih tadi kan 1,5 tahun habis itu dirombak, kesulitannya apa sih, kenapa harus sampai dirombak? Mungkin lebih ke agak detail kali ya, kayak kira-kira apa sih yang bikin challenging, yang susah gitu ya sehingga harus dirombak. Ya, itu kalau itu sih soal sistem ya. Jadinya kita juga makanya dari awal emang codingnya apa segala macam harus rapi, dan mungkin karena tim saya waktu itu juga nggak pengalaman, jadinya benar-benar kacau gitu. Jadinya apa namanya, asetnya tuh berantakan, programmingnya juga berantakan. Kalau programmer bilang spaghetti code lah. Jadinya asal apa namanya, asal works aja gitu. Nah jadinya waktu kita extend itu susah.
ujung-ujungnya emang harus dirombak aja. Oke. Tadi berarti nah, apa sih yang dilakukan sama Mas Banu pas tadi ya habis diperbaikin ya si gamenya gitu ya. Itu tadi apa aja tuh yang dilakukan tuh gitu. Kan tadi kan ada suatu challenge yang ternyata harus dirombak total. Nah, apa aja sih yang dilakukan buat memperbaiki gamenya? Halo? Ya. Ya maksudnya gimana, Mas? Ya, tadi kan katanya codingnya berantakan, Mm-mm. asetnya berantakan gitu kan ya. Iya. Nah, terus yang Mas Banu lakukan buat memperbaiki itu seperti apa sih? Karena kan udah 1,5 tahun tuh gamenya kan ya Oh gitu ya. iya, heeh. Jadinya ya mau nggak mau ya kita rombak ya. Jadi kalau rombak dari awal lagi, semuanya dirapihin, codingnya dirapihin, asetnya dirapihin, sekalian juga jadinya kita tambahin konten baru, kita tambahin bait-bait baru, kita tambahin karakter baru, kita bikin juga supaya lebih user friendly, mainnya juga supaya enak apa segala macam gitu. Pokoknya diimprove aja sih sebenarnya. Nah kira-kira kalau misalkan tadi teman-teman tadi udah denger ya, tadi kan berarti kan Citampi mau bikin game simulasi kehidupan dengan nyambung dengan relate sangat lokal banget gitu kan ya. Nah tapi kan tadi kan ternyata ada beberapa codingnya berantakan. Nah kira-kira kalau misalkan Mas Banu nih ngebikin lagi nih game dari awal nggak dengan pengalaman yang berantakan tuh, kira-kira apa sih yang harusnya disiapin sama teman-teman nih yang lagi mau mulai ini biar kira-kira gamenya lebih apa ya, nggak harus melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Kira-kira apa sih? Ya pertama emang bikin plan paling nggak 1 tahun ke depan. Jadinya dengan kayak gitu juga kalian tahu kalau misalnya emang nggak kesampaian 1 tahun ke depan itu nggak apa-apa. Tapi paling nggak kalian tahu mana mau di extend kayak gimana. Jadinya bikin sistem yang support ke sana gitu. Jadinya jangan sampai waktu kalian mau extend, kayak gini, pengen kayak giniin, ternyata nggak dibuat support gitu kan. Oke, berarti disiapkan untuk kedepannya juga udah mulai dipikirin ya. Iya. Jangan mikirin nanti-nanti aja tiba-tiba nggak, makanya ketika kedepannya malah berantakan gitu ya. Iya. Oke, nah terus kalau kira-kira menurut Mas Banu, kira-kira apa sih yang bikin sukses si Citampi ini? Sebenarnya kenapa sih dia bisa laku banget, orang tuh suka gitu ya? Apa kira-kira gitu ya? Kayaknya sih emang komunitasnya aja sih. Oh, kuat komunitasnya ya. Iya. Berarti emang gamenya ini strateginya adalah bikin gimana cara biar hype di komunitas ya, dijadikan Iya. bahan omongan sama para para Pemainnya. pemainnya gitu ya, Iya. jadi pemain interaksi. Oke. Nah di game itu ada nggak sih cara interaksi pemain sama pemain lain gitu? Ada, tapi itu juga sebenarnya sesuatu yang saya sesalkan juga sih karena Oh gitu. iya, karena terakhir kali itu juga baru sesuatu yang saya implementasi sekarang ini gitu. Jadinya semuanya pemain itu interaksi dari luar, jadinya dari sosmed aja. Harusnya kalau misalnya emang permainannya didesain untuk viral, saling interaksi kayak gini dengan komunitas, harus didesain untuk bisa interaksi sesama pemain dari awal. Oh, oke. Berarti seharusnya dari awal bisa main bareng dengan para audiens itu kan kalau gitu ya. Iya. Oke. Nanti kita ada oke. Nah, kita mungkin ada beberapa pertanyaan tapi aku nggak bisa lihat kok. Mungkin sini ya. Ini kayak posisi kurang oke. Atau mungkin aku coba baca kali ya. Ini nggak kelihatan itunya. Oke, aku baca. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga nih dari audiens kan ya. Nah, tadi kan Mas Banu kan bilang kalau lokal tuh liatin di Indo nih ada yang mie goreng, berenang, ada Indomaret, teteh-teteh pakai jilbab ya kan. Iya. Pak RT yang matanya begadang gitu kan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari audiens nih. Jadi kayak gimana sih caranya menjadikan lokal values yang masuk di lokal tapi ketika ke global juga masuk nih. Nah, kalau ini kan berarti emang pasti buat Indo doang kan ya gitu. Nah, itu mungkin ada komentar nggak dari Mas Banu? Apakah Mas memilih atau gimana tuh? Oh enggak. Jadinya gini, emang kalau misal ujung-ujungnya kita emang harus memilih ya. Maksudnya gini, kita pasti nanti ada fokus market, iya kan? Jadinya ini ternyata game kita ternyata laku di sini, ya udah kita fokusin ke sini, iya kan? Tapi bukan berarti bahwa local values itu nggak bisa ke internasional, enggak. Jadinya yang saya bilang tadi ternyata banyak juga dari luar negeri yang appreciate, tapi syaratnya satu aja, syaratnya mereka harus ngerti ini tuh apa, maksud saya gini, misalnya kayak pocong nih ya, pocong
pocong itu harus ngerti bahwa kalau di Indonesia namanya mayat, namanya orang meninggal itu di kain kafanin, habis itu dipocong kayak gitu. Kalau enggak, kalau dia nggak tahu bahwa orang Indonesia kalau meninggal kayak gitu, habis itu tiba-tiba ngelihat ada orang loncat-loncat pakai baju aja, malah lucu, ya nggak, kayak bungkus permen, gitu. Jadinya dia harus tahu dulu bahwa Indonesia itu, di Indonesia kulturnya mayat itu digituin, baru itu kelihatan serem. Tapi kalau nggak tahu, jadinya malah lucu, gitu aja. Jadi komunikasinya harus clear ya. Oke, berarti harus disampaikan, maksudnya nggak cuman langsung assume doang dia udah paham, tapi juga emang dieducate gitu kan ya, biar mereka juga paham ya. Iya, benar. Oke, nah terus mungkin aku mungkin mau nanya lagi terkait dengan Citampi. Tadi kan berarti kan 1,5 tahun, timnya development 4 tahun itu kan ya. Nah, boleh cerita dikit nggak dengan itu awal mulai gimana sih ada tim 4 orang itu gitu? Apakah gimana sih prosesnya Mas Banu ini ngebikin Citampi pas di awalnya mungkin ya? Ini kan teman-teman baru mulai ya. Iya. Ya, jadinya emang itu dari studio lama saya sebenarnya ya. Jadinya awalnya itu memang kita waktu itu ada tim 20 orang. 20 orang. Iya, buat proyek lain sebenarnya. Jadinya Citampi ini side project kita. Oh, gitu. Itu 20 orang berarti teman satu kantor gitu ya? Iya. Oh, berarti ini 4 orang ini semuanya foundernya dari Ikan Asin gitu ya? Atau gimana tuh? Enggak, itu karyawan waktu itu. Oh, tapi jadinya sambil ngerjainin proyek utamanya, habis itu kita juga ngerjain side projectnya yaitu Citampi Stories itu. Oh, gitu. Oke. Berarti itu ada side project selama 1,5 tahun di luar project yang utamanya gitu ya? Iya. Artinya mereka kerjanya double gitu, kerja di real, jadi kerjaan yang di project utama sama kerja lagi di Citampi gitu ya? Atau gimana? Nyicil aja sih jadinya, makanya mungkin lama ya. Oh gitu. Nah itu kira-kira berapa lama tuh kayak seharinya misalkan kerjaannya kurang lebih? Saya lupa ingat juga ya, tapi ya berapa ya, ada 5 jam gitu. 5 jam sehari ya? Iya. Tapi ini berarti hitungannya timnya part time atau? Full time. Oh full time di Citampi. Oh yang part time cuma Mas Banunya doang gitu ya? Atau enggak juga? Enggak, jadinya, waktu itu jadinya on off kalau nggak salah. Jadinya kalau misalnya emang nggak ada nggak ada kerjaan di project utamanya, dia ngerjain Citampi Stories. Tapi habis itu kalau misalnya ada kerjaan yang lain, ya dia prioritas di kerjaan. Oh gitu. Berarti Ketika lagi kosong baru Citampi. Iya. Jadi bukan jalan terus ya. Jadi 1,5 tahun tuh sebenarnya nyicil selama 1,5 tahun gitu ya. Iya. Nah kira-kira kalau misalkan seandainya fokus nih dedicated nggak nyicil, kira-kira Citampi itu bisa beres berapa lama sih? Kalau Mas Banu suruh ngulang lagi nih gitu ya. Mungkin setengahnya kali ya. Setengahnya ya. Berarti 7 bulan 8 bulan. 7 bulan 8 bulan ya. Iya. Oke ya berarti 7 bulan 8 bulan harusnya udah bisa Citampi. Tapi karena sambil jagel-jagel sambil kesana gitu ya. Nah itu pas kemarin berarti pas apakah ada persiapan nih sebelum bikin Citampi nih? Misalkan kayak udah emang cuma karena ada yang nganggur aja dikerjain, atau sebelumnya kenapa sih bisa keluar ide bikin Citampi gitu ya? Ada preparationnya kah? Ada analisanya kah gitu? Itu ya, analisanya itu aja sih barangkali. Emang kita pengen jadinya saya tuh waktu itu 8 tahun waktu itu enggak, jadinya 6 tahun project base kan, studio saya. Ya tapi kita juga pengen dong jadinya publish game sendiri gitu kan, jadinya nggak terpaku sama klien aja, dan itu effort pertama kita itu ya Citampi Stories itu. Berarti ini effort pertama nih langsung si Citampi, atau ini? Iya, yang benar-benar nggak ada hubungannya sama klien, investor apa ya. Oh gitu. Berarti ini produk pertamanya Mas Banu yang fokus untuk bikin produk langsung Citampi ini dan lumayan berhasil gitu ya? Ya alhamdulillah. Wih gokil. Tapi itu juga nggak langsung berhasil langsung naik sih. Jadinya waktu awal-awal itu emang hype-nya banyak ya, orang tahu. Tapi karena emang sistemnya juga nggak siap apa segala, itu sempat turun. Oke. Sampai terakhir itu kita cuma dapat 3 juta per bulan. Oh sih. Iya jadinya, dan itu pas lagi paling turunnya itu. Iya, dari paling turunnya, dan programmernya quit waktu itu. Oh sih, karena nggak bisa nutupin juga gitu ya. Iya, jadinya ya terpaksa mau nggak mau ya, jadinya emang tapi saya sendiri percaya gitu bahwa ini ada potensinya, makanya habis itu justru saya yang bilang ini kan gamenya udah mau mati. Kalau saya ambil gimana? Gitu. Saya kerjaan pribadi gimana? Gitu. Ya habis itu saya ambil kerjaan pribadi, saya rombak dari awal,
yaitu mulai abis itu growth-nya 2,5 kali per tahun itu ya sejak itu. Oke, berarti tadi pas yang awal-awal setengah tahun itu yang nyambil cicil itu sebenarnya banyak drama ya sampai turun lagi, diperbaikin lagi, baru dia naik lagi gitu ya. Nah iya. berarti timnya dari 4 sempat jadi 1 gitu ya. Terus Iya. habis itu tetap jadi 9 lagi sekarang gitu ya. Iya, Dan benar. sekarang berarti mereka semua full time ngerjain Citampi gitu ya? Atau enggak? Enggak, kita juga ngerjain ada 2 game lain. Oh, oke. Nah yang sekarang masih full di Citampi berapa orang tuh? Sekarang full jadinya ada 4 orang. Oh 4 orang, Iya. oke. Berarti 9 itu 4 orang di Citampi, 5 lagi di produk lain Iya, gitu ya? benar. Oke. Nah ini si Citampi ini mungkin apa ya, sekarang tuh apakah hype-nya makin besar atau masih standar, apa mulai naik turun apa gimana tuh kalau sekarang? Naik turun sih sebenarnya. Biasanya itu kalau ada update naik, habis itu agak turun lagi. Oke. Update naik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat tren keseluruhannya tetap naik sih. Oke, berarti dia konsisten pelan-pelan naik terus, tapi sebenarnya tadi ya, berarti kan mungkin buat teman-teman juga berarti kalau ada gamenya harus diupdate terus gitu ya? Iya, itu biar penting terus itu. ya. Oke, nah apa sih yang tadi, kan tadi kan Mas baru bilang ngeperbaikin dari codingannya, dari aset segala macam ketika di take over kan sama Mas Bandung kan. Nah, apakah itu tuh yang bikin Citampi naik di 2,5 kali lipat atau ada hal lain nggak yang dilakukan? Iya kayaknya itu. Jadinya tapi itu juga kan bukan cuma kerapihan coding aja kan. Itu kan soalnya nggak kelihatan ya. Tapi Iya. kerapihan coding itu juga membuat gampang diupdate. Oh, oke, berarti sebenarnya karena codingnya rapi, update-nya lebih gampang sehingga bisa Iya, update terus gitu Betul. ya. Oke, Jadinya tadinya tiap update itu perlu waktu 6 bulan karena susah, karena ribet kemana-mana, ngebug kemana-mana. Setelah dirapihin 1 bulan udah bisa, 1 bulan udah oh, bisa. 6 kali lipat ya speednya ya. Heeh. Wah itu oke. Jadi ini mungkin juga buat teman-teman ya. Berarti tadi tuh berarti ketika ngodingnya juga dipersiapkan buat update berikutnya ya, sehingga bisa lebih cepat. Berarti tadi ya. Oke. Berarti tadi dia update terus 1 bulan sekali buat naikin terus si produknya gitu ya. Iya. Oke, nanti sebenarnya ada pertanyaan tapi ini kayak agak susah juga. Dan nanti mungkin kita akan ada sesi diskusi panelis buat menjawab beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Ini aku udah dikasih warning, waktunya udah habis. Jadi ini mungkin seru banget sih informasi-informasi. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi di diskusi panelis kali ya. Mungkin kita kasih aplaus dulu yang meriah buat Mas Banu dari Kanasin. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Wafi Harawa dan juga Mas Syafiq atas materi luar biasa yang telah disampaikan. Boleh sekali lagi, Friendship kita berikan tepuk tangan yang meriah.